Selamat pagi, saya sangat bahagia bertemu kembali dengan Anda dalam mata kuliah pengantar penelitian. Pada pembahasan sebelumnya kita telah memperbincangkan bagaimana menulis pendahuluan yang biasanya terdapat di bab 1 dan sub-sub judul yang ada di dalamnya. Sekarang kita akan membahas kajian teori yang biasanya itu dibuat di bab 2. Apa yang kita maksud dengan kajian teori? Atau ada yang mengatakan tinjauan pustaka adalah referensi yang ditulis oleh para pakar untuk memberikan penjelasan, minimal definisi atau pengertian umum tentang suatu variabel, suatu istilah, atau bisa katakan definisi suatu istilah yang ada di masalah atau di variabel. Selain daripada istilah atau definisi, ada juga pembahasan-pembahasan yang sangat mendalam tentang bagaimana satu bidang ilmu itu didekati. Bagaimana metode pendekatannya? Apa histori cabang ilmu itu? Bagaimana langkah-langkah analisis? Dan bidang-bidang mana yang ada hubungannya dengan masalah atau dengan istilah dalam variabel tadi? Untuk apa teori ini dibutuhkan? Agar semua yang tercantum atau terkandung dalam variabel masalah atau judul itu diketahui secara ilmiah dan jelas. Jadi tidak ada yang kabur-kabur. Umpamanya pengertian umum dengan pengertian ilmiah itu bisa berbeda. Jadi yang kita maksud di sini adalah pengertian ilmiah. Sehingga nanti kalau ada misalnya perdebatan atau dalam ujian meja hijau, bisa dipertanyakan, kok begini? Kan bukan seperti ini. Nah, Anda akan bisa memberikan jawaban menurut teori atau rujukan yang saya ambil dari misalnya Levinson adalah sebagai apa yang tertera dalam skripsi saya ini. Jadi jelas dia. Nah, katakanlah kita mengambil masalah bagaimanakah campur kode dan alih kode dilakukan dalam komunikasi masyarakat tertentu di kedai kopi X. Di situ akan diterangkan pengertian campur kode atau code mixing dan alih kode atau code switching. Itu dijelaskan semua. Nah, apa yang dijelaskan bukan hanya definisi, tetapi juga unsur-unsur atau elemen-elemen yang terdapat di dalam kedua variabel tersebut.
Dan itu dilengkapi dengan beberapa contoh dan bukti. Jadi itu tidak abstrak. Artinya tidak akan ada debat kusir mengenai istilah itu karena sudah ada penjelasan dalam teori. Nah, inilah yang perlu Anda ketahui. Pengetahuan Anda tentang masalah itu sangat dangkal kalau hanya mengandalkan pikiran Anda sendiri. Tetapi Anda harus merujuk atau melakukan sitasi terhadap penjelasan-penjelasan yang mendalam tentang variabel Anda. Jadi sama sekali tidak merupakan karang-karangan saja atau dibuat-buat saja. Tidak seperti itu. Umpamanya, contoh, kalau saya mengatakan novel, this discovery is still novel to many experts. Kalau kita tidak mengerti artinya novel, ya, kita bisa mengatakan apa hubungan novel dengan penelitian yang diketahui oleh banyak ahli. Kita bilang novel itu buku cerita. Tidak. Itu karena kekurangpahaman tentang istilah novel. Novel itu bahasa Inggris atau dalam bahasa Belanda itu namanya novum. Artinya baru. Penelitian ini masih hal yang baru bagi banyak peneliti. Ini contoh sederhana. Kemudian tentu dalam memilih rujukan di dalam kerangka teori, Anda harus memilih rujukan yang tepat dan sesuai atau mempunyai link and match dengan istilah-istilah yang ada di variabel. Contoh, kalau Anda membahas misalnya dalam linguistik morfologi, yes, Anda bisa merujuk misalnya Naide. Ya. Kalau Anda membahas misalnya semantics, bisa Anda merujuk misalnya Matthews. Kalau Anda mau membahas misalnya pragmatics, Anda bisa rujuk Levinson. Dan kalau Anda mau membahas figurative and literal speech, bisa Anda merujuk Levinson juga. Nah, ada lagi bidang-bidang lain, ya, yang tentu Anda harus cari rujukannya yang sesuai dengan variabel lain. Ya. Sosiolinguistics misalnya, pragmatics misalnya, ya. Anthropolinguistics misalnya mempunyai pakar yang khusus membidang itu. Itulah yang Anda perlu ambil. Nah, Anda harus menghindari rujukan satu sumber yang kurang kuat hubungannya dengan variabel penelitian Anda. Saya misalnya sering melihat skripsi mahasiswa. Dia membahas figurative speech dan literal speech hanya dengan merujuk Goris Keraf. Lalu Goris Keraf ini dirujuk lagi oleh kawan-kawannya yang lain, ratusan sudah ada saya lihat. Padahal Goris Keraf itu tidak membidangi
figurative language, yaitu mempunyai latar belakang S1, ya, S2, S3 itu bukan bahasa Inggris. Dia mungkin bahasa Indonesia. Tetapi mungkin dalam bukunya dia merujuk buku aslinya atau referensi aslinya. Ya, kan lebih jelas Anda merujuk referensi aslinya, bukan yang sudah dikutip atau diinterpretasikan. Anda tahu, saya banyak menemukan buku linguistik dan buku-buku lainnya yang dikutip dari buku aslinya. Ternyata pengutipan ini salah karena salah interpretasi. Lalu, kalau teori ini digunakan untuk menganalisis data nanti, ya tentu hasil penelitiannya itu tidak valid. Itu akan di-rejected. Yakin dulu tentang itu. Sekarang zaman internet, referensi apapun bisa Anda lihat, mendetail mungkin. Kemudian, satu kutipan itu atau satu rujukan tidak boleh diinterpretasikan sesuka hati, lalu dipotong-potong sehingga tidak utuh. Ya, misalnya Anda sudah mengutip atau memberikan intisari dari satu teori, misalnya metafor, kemudian alliteration. Ya, sudah benar Anda tulis. Tetapi Anda sendiri memasukkan pikiran Anda dengan membuat contoh dari teori yang disampaikan oleh pakarnya. Alliteration misalnya adalah pengulangan konsonan awal dalam frasa, ya, yang terdiri atas dua kata atau lebih. Lalu Anda buat contoh sendiri atau contoh yang tidak jelas, sehingga apa yang dinamakan dengan alliteration itu sesuai dengan Levinson tidak lagi sama dengan itu. Ya. Lalu Anda pakai ini nanti contoh ini dalam analisis data. Apakah ada link and match? Atau setidak-tidaknya sudah mempunyai sesuatu bias, satu penyimpangan. Yang kemudian adalah contoh yang Anda buat sendiri, ya, atau contoh yang dibuat orang lain yang juga mengutip buku ini, sehingga tidak jelas sumbernya siapa. Nah, apa yang Anda katakan di contoh ini tidak akan sesuai dengan analisis atau hasil analisis yang diharapkan, karena pendekatannya sudah berbeda. Jadi tidak bisa masuk ide orang yang tidak jelas dan tidak bisa masuk ide Anda terhadap ide orang lalu Anda campur adukan. Ini sama dengan teori yang mungkin saya katakan quasi, tapi masih di bawah quasi ilmiah.
Itu bukan penelitian. Contoh yang lain, sering juga mahasiswa di teori itu menerangkan satu istilah dalam variabel dengan membuat contoh datanya sendiri. Ya. Bagaimana bisa dibuat di teori contoh data sendiri, ya, yang belum diteliti lalu dimasukkan ke teori? Bagaimana bisa? Ya, kalau sudah Anda tahu contohnya berdasarkan data Anda, berarti penelitian Anda kan sudah selesai. Ngapain lagi diteliti lagi? Karena sudah ada hasilnya. Jadi nanti contoh Anda ini akan dibuat di pembahasan teori peneliti lain. Karena ini sudah merupakan hasil penelitian. Kalau yang tadi data Anda itu masih data mentah, yang masih merupakan data observasi, bukan data yang reliable. Jadi itu harus dihindarkan supaya teori dan analisis data itu sesuai. Nah, semakin jelas dan semakin mendalam dan semakin reliable teori yang Anda kutip, yang Anda pakai, maka semakin tajam, semakin komprehensif, dan semakin reliable lah analisis data Anda dan hasilnya. Jadi artinya pembahasan teori itu bukan pemanis bibir saja, bukan lip service asal ada saja, hanya pemanis skripsi. Tidak begitu. Dan yang sering saya lihat bahwa rujukan itu tidak mempunyai sumber. Siapa sumbernya kita tidak tahu. Tidak ada siapa penulisnya dan tahun berapa. Tetapi nanti di referensi bisa tiba-tiba muncul nama yang tidak ada di sini. Lalu kita cek apakah ini cocok. Ternyata tidak cocok sama sekali. Jadi referensi itu juga menjadi ya hanya pemanis saja, pelengkap saja. Yang penting skripsi saya 80 halaman. Itu tidak boleh. Hindarkan. Jadi sekali lagi, tujuan atau signifikansi dari teori itu adalah memberikan pengertian yang mendalam kepada Anda tentang variabel yang ada pada masalah atau judul Anda, sehingga Anda bisa melakukannya. Kalau Anda sedikit mengetahui itu, ya maka analisis Anda akan dangkal. Ya, tidak mungkin seorang mahasiswa calon dokter, ya, yang tidak mengetahui apa arti pandemi COVID-19 dan apa arti prevalensi dan apa arti varian atau mutasi virus untuk melakukan satu penelitian yang berhubungan dengan itu. Bagaimanakah prevalensi pandemi COVID-19 dan varian Delta dan Muta terjadi pada tahun 2011. Itu enggak mungkin kalau dia enggak tahu itu.
Atau kalau dia hanya tahu secara umum apa itu pandemi, apa bedanya dengan epidemiologi. Tidak mungkin dia lakukan itu. Tidak mungkin juga dia lakukan kalau tidak tahu prevalensi, kalau tidak tahu mutasi, kalau tidak tahu delta dan muta. Nah, ini contoh gamblang. Kalaupun dia melakukan penelitian, memaksakan penelitian tentang itu penelitiannya itu adalah penelitian bogus. Tidak bisa diterima. Sama sekali secara ilmiah ditolak. Jadi ingat sekali lagi, walaupun kita mengatakan pembahasan teori, bukan kita menambah-nambah, mengurangi. Apa yang bisa kita lakukan di situ, karena dikatakan itu pembahasan, adalah umpamanya satu teori tidak cukup, ya. Lalu kita rujuklah teori yang lain untuk melengkapi ini, ya. Itu dia. Itu maksudnya pembahasan. Contoh yang lain. Dalam linguistik, figurative speech itu menurut para pakar itu bervariasi jumlahnya. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 20. Dan kalau Anda lihat video saya terdahulu, Anda akan melihat jumlah yang berbeda. Jadi untuk menutupi kesenjangan ini dan untuk mampu diaplikasikan dalam analisis data Anda, baik itu teks, ya, maupun bahasa lisan, ya. Jadi apa itu simile, metafor, alliteration, oxymoron, hyperbole, simbol, dan sebagainya, itu ada yang berhenti sampai di situ. Tetapi apakah ini cukup untuk menganalisis, ya, jenis figurative language dalam data Anda? Karena Anda merasa itu tidak cukup, maka di pembahasan teori ini Anda akan sebutkan bahwa ini belum cukup karena data saya begini dan seterusnya. Itu yang kita namakan dengan pembahasan dan hubungan satu teori dengan teori lain. Bukan membuat pendapat kita sendiri tentang konten atau isi dari teori itu. Nah, keberhasilan Anda atau pengetahuan Anda tentang teori ini merupakan kunci dari kesuksesan Anda melakukan analisis data. Sampai di sinilah dulu pembahasan kita, dan akan kita lanjutkan kemudian dengan metode penelitian, analisis data, dan yang lain-lain. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa kembali.